Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita bertemu lagi di kelas fisika. Untuk materi kali ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, masih tentang vektor gaya. Tapi kali ini kita akan membahas di bagian metode penguraian dari vektor gaya menjadi komponen-komponennya. Penguraian vektor itu artinya kita mengurai vektor. Misalkan pada gambar di sini vektor A ya. Ini namakan dengan vektor A. Vektor A ini diurai menjadi komponen di sumbu X yang disebut dengan AX. Kemudian vektor A ini diurai menjadi komponen di sumbu Y yang disebut dengan AY. Cara penguraian vektor A ini ke sumbu X dan ke sumbu Y itu dengan cara pertama kali kita tarik garis dari ujung kepala vektor A ke sumbu X sampai ke sini. Kemudian dari titik 0 sampai ke titik tarikan garis inilah yang disebut dengan AX. Begitu juga ya untuk mengurai vektor A ke sumbu Y, artinya kita harus menarik garis ya dari ujung kepala vektor A sampai ke sumbu Y. Nah, nilai dari AY itu adalah dari titik 0 sampai ke batas tarikan ini. Nah, setelah kita menentukan AX-nya ya, komponen AX dan komponen AY-nya, itu artinya kita harus mencari nilai dari masing-masing komponen ini. Nah, untuk menentukan nilai dari masing-masing komponen ini, itu kita menggunakan rumus dari fungsi trigonometri. Ada dua macam rumus yang digunakan di sini, cos theta dan sin theta. Untuk nilai cos theta itu menggunakan rumus sami. Sa itu samping, mi itu miring. Samping ini artinya adalah bagian yang terletak di samping sudut ya. Jika sudutnya di sini ya, tetanya di sini, berarti sampingnya itu adalah AX. Sedangkan miring itu adalah sisi miringnya. Di sini nilai dari A-nya. Nah, kalau pada gambar ya, sampingnya berarti AX per miringnya adalah A. Jadi cos theta sama dengan AX per A. Jadi untuk mencari AX ya, nilai dari komponen AX itu sama dengan A cos theta. Kemudian rumus dari sin theta. Sin theta itu dirumuskan dengan demi, depan per miring. Depan itu artinya adalah bagian yang terletak di depan sudut. Nah, kalau di sini depannya itu yang di sini ya. Nah, bagian depan ini adalah komponen dari AY. Jadi AY di sini ya, vektor AY di sini itu bisa dipindah ke bagian depannya ini asalkan ya arah panjangnya sama. Nah, ini kan panjangnya dan arahnya sama, berarti ini juga disebut dengan AY, vektor AY-nya. Nah, jadi di sini sin theta itu sama dengan AY per A. Miringnya adalah nilai dari A-nya. Jadi nilai dari AY itu sendiri adalah A sin theta. Nah, begitu cara untuk mencari nilai dari masing-masing komponen AX dan komponen AY. Nah, di sini ya, untuk rumus AX dan AY ini tidak harus selalu seperti ini rumusnya ya. Jadi, untuk mencari AX itu tidak selalu kita menggunakan cos. Untuk mencari AY, nilai AY kita tidak selalu menggunakan sin. Jadi, penggunaan cos dan sin ini itu tergantung akan letak dari sudutnya ini, letak dari tetanya ini. Jika tetanya ini ya, kita pindah ke sisi seberangnya, misalkan theta dipindah ke sini. Nah, maka untuk mencari komponen AY itu rumusnya akan berubah menjadi AY sama dengan A cos theta. Kenapa menggunakan cos? Karena AY-nya terletak di samping sudut atau AY-nya terletak di dekat sudut. Sedangkan untuk mencari nilai AX itu kita menggunakan rumus A sin theta. Kenapa? Karena AX-nya terletak berseberangan dengan sudut ini. Nah, jadi penggunaan cos dan sin diingat ya, kita berpedoman terhadap letak dari sudutnya. Dan kemudian setelah kita menentukan ya nilai dari masing-masing komponen AX dan AY, kemudian di sini ya dalam vektor kita harus mencari besar resultan dari vektor itu sendiri berapa dan arah resultannya terhadap sumbu X itu berapa. Dan untuk mencari besar ya atau nilai dari resultan vektornya itu menggunakan rumus seperti ini. Resultan itu sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat.
Rx kuadrat itu artinya adalah nilai-nilai nilai yang berada di sumbu X dijumlahkan semuanya ya. Nilai vektor yang berada di sumbu X itu dijumlahkan. Kalau Ry itu artinya adalah nilai-nilai vektor yang berada di sumbu Y. Terkadang Rx ini dapat juga ditukar rumusnya dengan sigma Fx ya. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Artinya jumlah nilai-nilai X, nilai yang berada di sumbu X ditambahkan dengan jumlah nilai-nilai vektor yang berada di sumbu Y. Nah, gitu diakarkan ya. Nah, itulah besar dari resultan vektornya. Nah, dan kemudian ya, setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing komponen X dan komponen Y, maka kita diminta untuk mencari besar resultan vektor dan arah resultannya terhadap sumbu X. Nah, untuk mencari resultan vektor itu dirumuskan seperti ini. Resultan itu sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Rx kuadrat adalah nilai-nilai vektor yang berada di sumbu X. Sedangkan Ry kuadrat adalah jumlah nilai-nilai vektor yang berada di sumbu Y. Terkadang di Rx ini bisa dirumuskan dengan sigma Fx. Itu artinya jumlah vektor-vektor gaya yang berada di sumbu X ditambah dengan sigma Fy itu jumlah vektor-vektor gaya yang berada di sumbu Y. Dan kemudian untuk mencari arah vektornya itu dirumuskan dengan tangen theta. Tangen theta sama dengan Ry atau sigma Fy per Rx atau sigma Fx. Dan tetanya sama dengan tangen dari Ry per Rx. Dan untuk lebih jelasnya dalam penggunaan rumus mencari resultan dan arah resultannya, kita lihat ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini diberikan 3 buah vektor. Kita lihat ya. Di sini diberikan 3 buah vektor, yaitu vektor F1 senilai 10 Newton, F2 senilai 25 Newton, dan F3 bernilai 15 Newton. Di sini yang ditanya, pertama, tentukan resultan dari ketiga vektor. Resultan artinya jumlah ya, jumlah nilai dari ketiga vektor di sini. Yang kedua, itu tentukan arah resultan terhadap sumbu X. Jika diketahui sin 37, cos 37, sin 53, dan cos 53 diketahui semua nilainya. Kita akan selesaikan satu persatu ya, kita mulai dari resultan ketiga vektor. Dan untuk menyelesaikan soal ini ya, kita harus pertama kali langkah kita adalah mencari komponen vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y, yang artinya kita harus menguraikan vektor-vektor ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Vektor yang kita uraikan itu adalah vektor yang membentuk sudut. Sedangkan kalau vektor yang sudah lurus pada sumbu X dan sumbu Y itu tidak perlu kita uraikan lagi ya, berarti nilainya sudah di sumbu X atau di sumbu Y. Kemudian yang perlu diingat lagi ya, vektor ini kita harus melihat arahnya. Jika arah vektornya ke kanan dan ke atas, itu artinya vektornya akan bertanda positif. Sedangkan jika arah vektornya itu ke kiri ya atau ke bawah, itu artinya kita harus memberikan tanda minus nanti. Dan kita lihat pertama kali ya, untuk vektor F1 kita uraikan dulu ke sumbu X. F1 diurai ke sumbu X, artinya kita tarik garis dari ujung kepala F1 ke sumbu X ya. Berarti dari titik ini, titik 0 ini ke batas tarikan garis, inilah yang disebut dengan F1X. F1X di sini itu dirumuskan dengan F1 cos 37. Kenapa menggunakan cos? Karena F1X-nya berdekatan dengan sudut. Kemudian kita urai F1 ke sumbu Y, sehingga dari titik 0 sini sampai ke batas tarikan garis, inilah disebut dengan F1Y. Dan F1Y itu dirumuskan dengan F1 sin 37. Masih ingat ya kenapa kita menggunakan sin 37? Karena letak F1Y berada berseberangan dengan sudut ya, jadi sudutnya di sini. Karena F1Y di sini ya, berarti kita menggunakan sin. Begitu juga pada vektor F3 ya, karena vektor F3 membentuk sudut, artinya kita harus mengurai vektor ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kita urai ke sumbu X, itu didapatkan F3 cos 53. Kita urai ke sumbu Y, kita dapatkan F3 sin 53. Sudah mengerti ya penggunaan cos dan sin di sini? Karena ini berdekatan dengan sudut,
karena ini sin, karena berseberangan dari sudut. Nah, kemudian untuk F2 ya, untuk F2 di sini kita tak perlu menguraikan lagi karena F2 sudah berada di sumbu Y. Arti ini nilai F2 itu adalah untuk sumbu Y saja. Dan kita lihat di sini ya penjumlahannya. Sigma Fx itu sama dengan sigma, artinya penjumlahan. Penjumlahan vektor-vektor gaya yang berada di sumbu X sama dengan F1 cos 37 ya, di sini di sumbu X ya, F1 cos 37 dikurang F3 cos 53. F3 cos 53 juga berada di sumbu X, tapi karena arahnya ke kiri, artinya kita harus memberi tanda minus di sini. Sigma Fx sama dengan kita masukkan angka-angka yang sudah ada datanya ya. Tadi F1 itu nilainya 10 Newton, cos 37 itu 4/5 dikurang F3 yang bernilai 15 dikali cos 53 3/5, sehingga didapatkan sigma Fx itu adalah negatif 1 Newton. Nah, kemudian kita jumlahkan vektor-vektor yang berada di sumbu Y. Sigma Fy itu sama dengan F1 sin 37 yang di sini ya, F1 sin 37 ditambah F3 sin 53 yang di sini bertanda positif karena mengarah ke atas, dikurang F2. F2 itu kita berikan tanda minus karena arah F2 itu adalah ke bawah. Kemudian sigma Fy sama dengan kita masukkan semua angka pada data yang sudah ada dan dapatkan nilai dari sigma Fy nya adalah negatif 7 Newton. Nah, barulah untuk mencari nilai resultan ya dari vektor-vektor di sini adalah akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat didapatkan akar 50 Newton. Nah, kemudian kita mencari arah resultan terhadap sumbu X positif ini ya. Nah, arah resultan itu menggunakan rumus ini. Tangen theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Sigma Fy di sini bernilai negatif 7, sigma Fx di sini bernilai negatif 1. Sehingga didapatkan tangen tetanya 7. Nah, untuk mencari tetanya atau arah resultannya terhadap sumbu X itu adalah tangen 7. Kalian bisa mencari ini menggunakan kalkulator ya. Shift tangen 7 itu sama dengan 81,87 derajat. Nah, jadi arah resultan vektor-vektor ini terhadap sumbu X adalah sebesar 81,87 derajat. Nah, baiklah, sekian dulu ya untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.